mudah-mudahan harapannya dengan OKNES ini mereka paham bahwa orang-orang ODGJ ini juga manusia dan mereka punya harapan, mereka punya cita-cita untuk ke depan sana. Itu. Ya, semoga pembicaraan ini didengar dan dilihat sama Mbak Ingwong dan Raffi Oh Ahmad ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OKNES dimanapun kalian berada. Kali ini kami dari tim OKNES sedang berada atau berkunjung di salah satu yayasan lembaga kesejahteraan sosial, yaitu Aulia Rahma, di mana yayasan ini menaungi atau merawat pasien-pasien gangguan jiwa, baik yang memiliki keluarga atau memang diantar langsung oleh pihak dinas sosial. Kali ini temanya kita akan berbincang-bincang santai oleh pemiliknya langsung, Bapak Sumartono. Mungkin bisa kita berkenalan langsung dengan beliau. Ya, apa kabar Pak Sumartono? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kru OKNES. Ya, Pak Sumartono, terima kasih telah memberikan izin kepada kami OKNES untuk sedikit berbincang-bincang mengenai keseharian Bapak Ya. sebagai perawat tentunya dan juga entrepreneur ya Pak ya. Sebelumnya yang mau saya tanyakan, latar pendidikan Bapak sendiri itu sebelumnya dari mana Pak? Ya, baik. Saya lulus pendidikan awal saya dari sekolah perawat kesehatan dari Baitul Hikmah, lulus 96, pengangkatan 97. Terus saya kembali lagi melaksanakan pendidikan S1 di Umitra, Universitas Mitra Lampung. Terus saya lulus 2005. 2009 saya lulus Umitra, terus saya melakukan pendidikan kembali S1, NES-nya saya lulus tahun 2016. 23. Lanjut aja. Oke, Pak Sumartono, jadi lulus pendidikan jenjang nurse tahun 2016 ya. Alhamdulillah ternyata beliau ini sudah menempuh pendidikan nurse di tahun 2016 lulus. Nah, Pak Sumartono, selain Anda memiliki yayasan Aulia Rahma ini, sebagai seorang perawat, Anda berdinas di instansi mana kalau kami boleh tahu? Di rumah sakit jiwa, di ruang poliklinik yang sebelumnya dulu saya pernah di ruang Cendrawasih. Di ruang Kutilang. Sekarang saya di ruang poliklinik. Oke, jadi sebagai ASN ya Pak? Ya, ASN. Jadi beliau ini merupakan ASN yang berdinas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung di ruang poliklinik. Untuk Yayasan Aulia Rahma ini Pak Sumartono, apa sih yang memotivasi Bapak untuk membuat atau membangun Yayasan Aulia Rahma ini? Baik. Jadi tahun 2000 saya kan diangkat tahun 97. Tahun 2000 itu waktu itu saya masih di ruang Cendrawasih. Saya lihat di sana kita selalu menolak pasien di rumah sakit jiwa itu dengan alasan karena kapasitasnya penuh. Nah, ketika itu saya kasihan melihat pasien dari jauh, dari Lampung Barat, ada pasien sampai sana ditolak. Nah, saya punya ide, saya ada 4 kamar sisa di rumah itu, sehingganya saya tawarkan ke mereka, mau enggak sementara waktu nunggu ruangan kosong di tempat saya, tapi bayar. Saya bilang gitu, waktu itu masih 25.000 bayar. Mau? Dengan senang hati mereka mau. Lama-lama banyak, sampai 7 sampai 8 orang. Nah, saya takut kenapa nanti kalau ada apa-apa kayak mana ini dengan anak-anak ini kan yang kita rehab di rumah itu. Terus saya lapor ke dinas kesehatan. Waktu itu dinas kesehatan tidak memberi izin untuk rawat inapnya, karena dulu nggak seperti sekarang. Sekarang kan untuk izin kesehatan rawat inap mudah sekali. Kalau dulu nggak bisa itu. Baru dapatlah klinik kesehatan, kalau nggak salah. Klinik kesehatan dulu. Itu baru ada klinik Aulia Rahma. Terus mereka menganjurkan kita untuk ke dinas sosial.
Nah, waktu itu di dinas sosial itu susah juga. Zaman dulu waktu wali kotanya masih Pak Harto dulu. Nah, itu sampai ketemu dengan Pak Wali Kota dulu. Kita izin untuk yayasan kita itu mau bangun kita untuk yayasan tuh. Sehingganya 2001 saya dapat izin dari pemerintah, khususnya dari Dinas Sosial Provinsi, Yayasan Aulia Rahma. Yayasan Aulia Rahma dulu. Terus kita rubah kemarin ini, belum lama ini, karena setelah ini rupanya Yayasan Aulia Rahma itu nggak cuma kita yang punya. Ada di bagian mana di Indonesia ini ada Yayasan Aulia Rahma. Ada nama yang sama? Ada nama yang sama, sehingganya ada ide saya untuk menambahkan Yayasan Aulia Rahma Lampung. Sampai hari ini, jadi alasan kami untuk membangun panti rehabilitasi cacat mental. Kalau dulu kan panti rehabilitasi cacat mental LKS ini juga belum lama, baru 2012 apa, ada terbentuk LKS. Kalau dulu masih PRJF. Nah, itu kami alasannya karena rumah sakit selalu menolak pasien, sehingganya kami untuk berkeinginan supaya kita punya tempat rehabilitasi. Disitulah kenapa saya buat Yayasan Aulia Rahma. Ya, oke Pak Tono. Pak Tono berdinas di rumah sakit jiwa sebagai perawat. Sementara saat pulang ke rumah, Pak Sumartono juga merawat pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ada kendala berarti gitu nggak Pak? Selama merawat atau mendirikan Yayasan Aulia Rahma ini terkait dengan pasien-pasien Bapak? Kalau kita langsung ke klien, saya tidak punya hambatan sama sekali. Malah hambatan zaman dulu ya. Zaman dulu itu malah dari luar gitu loh, maksudnya. Ketika kita punya yayasan kan ada aja orang yang iseng nanyain izin, ada yang iseng pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa tutup. Bahkan waktu itu saya ada rencana pengen tutup yayasan itu, tapi pikir saya tuh kasihan amat gitu, karena kami ini banyak yang program penjaringan yang emang sudah saya lakukan sebelum saya ada MOU dari dinas sosial. Saya sering juga saya nangkepin pasien di jalan yang emang pikir saya ini perlu diobatin, perlu direhab, dan harapan kita tahu rumahnya terus bisa kita pulangkan kan gitu. Sehingga saya pikir ngapain saya mesti takut dengan mereka. Orang nyangkol pun bisa kecangkol kan gitu kan. Berkebun yang orang nyangkol itu bisa kecangkol, apalagi kita yang berhubungan langsung dengan orang, hubungan langsung dengan nyawa itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih kukuh, masih kekeh, masih mau untuk ngurusin orang-orang, untuk orang-orang, untuk rehab mereka. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, klinik Aulia Rahma. Ini kadang kita yang masih bertanya-tanya, tempat ini sebenarnya klinik, panti rehabilitasi atau maksudnya spesifikasinya gitu Pak? Jadi gini, LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial, itu pengganti dari bahasa panti. Kalau panti itu kan dulu orang mendengar bahasa panti itu memelas, banyak lebih menghibah gitu loh, sehingganya pemerintah mengganti panti itu dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Keren kan? Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, itu macam-macam, ada LKSA. Terus kebetulan di tempat saya ini LKS ODK, orang dengan kecacatan psikotik, psikotik itu. Jadi sehingganya kalau dibilang apa sih klinik, apa yayasan, apa panti, ya kami panti rehabilitasi, bisa dibilang seperti itu, karena dulu kita punya seperti itu. LKS, emang sekarang kita punyanya LKS, dan kami berbadan hukum berdiri di atas Yayasan Aulia Rahma namanya. Ya, baik Pak Sumartono. Untuk perizinan sendiri bagaimana Yayasan Aulia Rahma ini? Baik, jadi dimulai dari tahun 2000, ide saya untuk buat izin rehabilitasi gangguan jiwa atau ODGJ. Saya mulai waktu itu agak sulit dibanding sekarang, karena dulu kita langsung ketemu dengan Bapak Wali Kota, itu
sampai beberapa hari karena ada janji, mesti ada janji itu kan. Sehingganya sampai tahun 2001 saya dapat izin dari mereka, khususnya dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Izin waktu itu bunyinya masih Panti Rehabilitasi Cacat Mental Aulia Rahma, sehingga tahun 2012 kalau nggak salah panti diganti oleh Kemensos dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Udika Eks Psikotik. Tuh, jadi sampai hari ini kami izinnya dari pusat, terus dari provinsi, terus dari pemerintah daerah. Tadi izin sudah lengkap, Ya. baik nasional Ya. sampai daerah, Pak. Ya, iya. Untuk kapasitas nih Pak, pasien atau klien yang ada di Aulia Rahma ini berapa kapasitas Pak? Kami menyebut ini gedung A karena dulu kami punya gedung B. Kita dulu punya gedung A di bawah. Terus di bawah itu dulu kapasitasnya 30, terus kita buat gedung B ini untuk 100 kapasitas tempat tidur untuk pasien A, untuk clean rehabilitasi. Seiring waktu berjalan, gedung A kita tutup karena untuk merampingkan biaya operasional, sehingga kita pindahkan semua ke gedung B yang kapasitasnya 100. Total pasien atau klien saat ini ada berapa? 95 di gedung B. Jadi 95 itu ada sebagian jadi kebetulan kami di Yayasan Aulia Rahma ini ada MOU atau kerjasama dengan beberapa kabupaten di Provinsi Lampung ini untuk melaksanakan program penjaringan UDGJ di jalanan, sehingga pasien kami penuh. Gitu. Berarti untuk klien atau pasien-pasien yang dibawa ke klinik Aulia Rahma ini tidak melulu dari keluarga, Pak, ya? Dari keluarga ada, dari kami pribadi menjaring sendiri ada, terus dari program pemerintah daerah, kabupaten ada. Kalau 8 kabupaten kita sekarang. Untuk mengurusi sejumlah pasien tersebut Pak, 95 pasien. Iya. Bapak kan tidak pasti hanya sendiri kan? Iya, betul. Jumlah karyawan atau pekerja Bapak yang membantu Bapak di yayasan ini ada berapa Pak? Total keseluruhan ada 14 itu 10 perawat. Nah, jadi perlu digarisbawahi teman-teman perawat yang ada di rumah sakit atau di puskes atau dimanapun, untuk panti atau LKS ODK seperti ini tidak melulu harus perawat, tidak. Karena sebetulnya tanpa izin pun LKS ini bisa berdiri. Karena dari pengertian LKS sendiri, di situ berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sah. Itu kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 11 2009. Jadi saya mengajak teman-teman semua, kawan-kawan yang di rumah sakit atau kawan-kawan yang di puskes atau di dinas-dinas kesehatan yang lain, ayo kita. Jadi gini loh, entrepreneur itu apa yang menjadi dasar pekerjaan kita itu kita kembangkan. Satu contoh lah, seumpamanya saya kebetulan kan saya kerja di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa berarti kan saya agak mampu untuk ngurusin orang-orang gangguan jiwa. Nah, kenapa tidak kita ngurusin pasien-pasien jiwa? Nah, kebetulan dinas sosial kan ada izin untuk program rehabilitasi. Nah, itu kita buat. Terus di situ nggak cuma program rehabilitasi saja untuk dinas sosial itu. Ada rumah singgah. Boleh, silakan kita buat rumah singgah untuk pasien-pasien gangguan jiwa. Bisa saja itu rumah singgah, izinnya lebih mudah. Dan program-program di pemerintahan khususnya di dinas sosial itu banyak loh. Kayak web usaha ekonomi produktif untuk kawan-kawan kita yang untuk pasien klien-klien kita yang dilakukan rehabilitasi di dalam panti ataupun di luar panti, kita bisa bantu mereka dengan web. Harapannya apa? Setelah mereka
web, mereka punya keahlian di web itu, mereka bisa kembangkan di rumah masing-masing ketika mereka pulang. Kan seperti itu. Nah, itu yang saya pikir saya harus mempertahankan yayasan saya ini. Saya harus mempertahankan panti saya ini dengan harapan saya dapat di samping saya dapat uang dari situ, saya dapat nilai ibadah dari mereka yang nggak tahu, kita kasih ilmunya untuk rehabilitasinya, mereka pun berkembang. Satu contoh umpamanya, kalau di tempat saya ini kan yang kita sudah lakukan itu kan belajar STEM, STEM motor. Kalau STEM itu kan nggak terlalu banyak biayanya, bahkan sekarang ada alat yang harganya cuma 200.000 yang dicolokkan di listrik itu udah ada STEM. Terus kita buat telur asin kita jual dengan teman-teman kita sendiri kan, banyak gitu. Jadi dari telur asin itu umpamanya satu mika isi 6 berarti 4 buat kita, 2 buat mereka. Harapan kita ya begitu juga kan. Untuk telur asin kan nggak terlalu banyak biaya, paling beri umpamanya di rumah setelah mereka pulang, mereka tahu caranya bagaimana membuat telur asin, mereka lakukan dengan 1 prat umpamanya, 1 prat isi berapa sih, mereka buat, mereka kelilingin, jualin, kan ada untung dari situ. Itu harapan saya. Betul-betul LKS ini tujuan awalnya sebetulnya kami membantu dilakukannya rehabilitasi, karena di rumah cenderung gelisah, ngamuk, pasien-pasien awal dulu, sehingganya pasien pulang dengan kondisi tenang, baik, kooperatif kan begitu, sampai kita bisa membantu mereka menghasilkan uang. Jadi di tempat kami ini selain buat telur asin, STEM motor, kami juga ada bikin paving blok dan batako. Itu juga kita presentasikan, harga batako 600 rupiah. Jadi 400 buat kita, 200 buat mereka. Gitu loh. Jadi setidak-tidak mereka yang sudah bisa untuk dilakukan untuk program rehabilitasi, ketika mereka pulang malah bisa punya uang. Nah, itu udah kita lakukan. Jadi selain dari sisi tindakan medis untuk mengobati keterbatasan mental atau gangguan mental mereka, di sini juga dilakukan rehabilitasi, Sobat Oke. Jadi pasien-pasien yang di sini direhabilitasi, diberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal setelah saat mereka pulang, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat mempraktekkannya ya, Pak Sumartono. Ya, mengenai entrepreneur nih Pak Sumartono. Pak Sumartono seorang ASN di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan juga mempunyai usaha di bidang yayasan sosial. Kita bicara tentang entrepreneur, sudah pasti kita bicara tentang hasil ya Pak Sumartono. Dan untuk biaya nih, klien atau pasien-pasien yang dirawat di Aulia Rahma ini mengenai biayanya gimana Pak Sumartono? Gini, jadi untuk entrepreneur sendiri ya, saya perawat. Ya kita teman-teman juga mesti paham itu. Kalau kita perawat, kita tahu tentang perawat. Jangan kita belajar di situ usaha sampingan atau entrepreneur tadi itu. Kita perawat tapi kerjanya jualan pancing umpamanya, terus yang tidak ada sangkut paut hubungannya dengan kesehatan. Jangan seperti itu, maksudnya itu satu jalur lah Pak ya. Biasanya tidak akan berkembang. Tapi kalau kita perawat terus kita ngurusin nih kayak apotek umpamanya, kita punya apotek, terus punya alkes, jual alkes, terus apalagi, terus kayak kami nih untuk ngurusin orang-orang gangguan jiwa, terus bikin BP kan, klinik Pratama sekarang kan modelnya kan keperawatan, praktek keperawatan gitu kan. Nah itu yang seharusnya kita lakukan untuk kita ini perawat gitu loh. Jangan sampai di luar itu. Biasanya nggak akan sukses kalau kita kerja tanpa ilmu yang kita punya, yang kita sanggup gitu loh. Untuk biaya perawatan sendiri, rehab di Yayasan Aulia Rahma ini, kami punya punya nilai tersendiri. Jadi gini, untuk perawatan untuk rehabilitasi 1 hari itu kami bebankan ke keluarga itu 100.000. 100.000 itu paket biasanya. Nanti
mereka yang masuk ke sini kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan terapi di sana kan. Sesudah itu ya terapi yang dari rumah sakit jiwa itulah yang kita lanjutkan di sini. Terus permakan mereka di sini, terus tindakan rehabilitasi kan banyak sekali tuh, ada pendampingan rohani, pendampingan psikologi, terus sampai ke rekreasi. Kita ada kegiatan rekreasi juga dari klien yang kita lakukan rehabilitasi di sini. Jadi itu Mas 100.000. Kalau mau kita hitung sekarang obat mahal Pak ya. Mahal, nggak ada obat generik kan sekarang susah. Jadi kita dapat yang umum, tapi ya kalau yang mereka KIS ya dapatnya nggak bayar kan, BPJS mereka nggak bayar, yang ada keluarga dengan BPJS nggak bayar. Tapi yang mereka umum terus kita tanggung tetap itu kan. Jadi itu kadang-kadang kita berat dengan nilai obat yang sangat mahal. Jadi biaya 100.000 satu hari itu sudah satu paket ya. Obat, makan, tidur, dan ada snack, paket kan? rehabilitasi Iya. Pak ya. Mengenai omset nih Pak, membangun usaha seperti ini pasti kita berbicara jauh tentang omset Pak. Iya. Itu kisaran berapa Pak omset pendapatan Bapak selama 1 bulan misalnya? Iya, jadi gini, alhamdulillah peserta rehab di Aulia Rahma ini tidak pernah kurang dari 70. Jadi kita buat 70 sajalah, nggak usah sampai ke sekarang 95. Kalau 70 kali 100 berapa? 70 kali 100 7 juta dikali 30 210 juta. Itu 1 bulan. Oke, kita potong umpamanya obat, biaya makan, biaya yang lain-lain tadi ya, kayak pendampingan, terus rekreasi. Itu pernah saya hitung sih waktu itu kurang lebih 90 sekian. Dahsyat, benar dahsyat. Betul. Oke. Ya, ini nih yang perlu diketahui oleh sobat Oke di luar sana, baik itu seorang perawat ataupun masyarakat umum, karena untuk usaha seperti ini di bidang sosial tidak harus tentang perawat Pak ya. Ya. Masyarakat umum pun bisa. Bisa. Lihat, dengar tadi kan yang dibilang Pak Sumartono itu omsetnya itu ya besar banget gitu, sampai bersih aja kita bisa mengantongi omset itu 100 juta per bulan, itu sudah bersih ya kan. Itu gak, makanya untuk teman-teman di sana, di luar sana, jangan kita menutup peluang mengembangkan kemampuan kita. Kalau kita seorang perawat, kita perlu kembangkan usaha sampingan kita atau entrepreneur kita di lain dunia kerja kita yang memang benar-benar sudah pokok Pak ya, sebagai ASN misalnya, kita bisa saja mengembangkan seperti yayasan-yayasan seperti ini. Karena jujur saja mungkin di provinsi kita ini belum banyak Pak ya. Belum banyak. Kalau jadi gini, untuk izin pun ada izin dari daerah. Ada izin daerah, ada provinsi, nasional. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang tidak terekspos banyak sekali. Yang di daerah-daerah itu seperti Lampung Tengah itu saya lihat ada kisaran 6 sampai 8 itu. Yang di Lampung Tengah itu kayak Sri Kandi, terus Jiwo itu apa itu, terus Darunajah, Sabilunajah ada di situ kan. Tapi yang nasional, tapi begini perlu kita ketahui teman-teman sekalian, jujur saya betul-betul berharap teman-teman bisa mempunyai tempat rehabilitasi seperti saya ini. Saya akan dukung, saya akan bantu bagaimana caranya buat. Kalaupun tidak, orang kita cuma punya tempat saja, cuma tempat kosong nih umpamanya, ada 4 kamar nggak kepake rumah itu, masukin aja pasien jiwa, nggak apa-apa, secara hukum sah. Karena di LKS itu bunyinya berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sah. Jadi ayo kita rame-rame kita bikin. Teman-teman, saya kebetulan di poliklinik. Setiap hari minimal pasien baru di rumah sakit jiwa itu minimal 6. Saya itu minimal 6 setiap hari pasien baru. Itu yang baru. Baru, bukan yang kontrol Pak ya. Baru. Terus ada pernah kami di situ di poliklinik itu ada pasien sampai 16 atau 14 waktu itu.
itu baru. Bayangin aja, yang lama-lama sembuhnya susah, yang baru pada datang nih. Sehingganya kalau kita kembangkan ini program panti rehabilitasi jiwa seperti ini, nggak akan ceritanya itu kosong, nggak, akan selalu penuh. Ayo teman-teman kita buat, kita orang-orang rumah sakit jiwa ini khususnya teman-teman yang di rumah sakit jiwa, karena saya yakin mereka yang di luar sana itu tidak mau punya rehabilitasi seperti kita ini kan karena takut. Takut bukan takut dengan pasiennya. Yeah. Takut ngamuk, takut suicide, takut segala-gala, takut dengan keluarga, tuntutan. Yang penting kita SOP jelas. Ngapain? Orang berobat itu kalau nggak mari mati kan katanya kan begitu. Ngapain kita mesti takut? Nggak perlu kita takutin. Yang penting kita SOP jelas. Ataupun adapun pasien kita mati ya kronologisnya jelas. Pasiennya mati kenapa? Kalaupun jatuh terpleset di kamar mandi, sampaikan aja. Emang jatuh di kamar mandi umpamanya, mati ya sudah. Kalau ada hukum mau diproses silahkan. Yang penting kita tertulisnya jelas. Yeah. Mau apa kita? Nggak ada yang perlu kita takuti. Kalau memang SOP kita sudah jelas, Betul. kita sudah dilindungi secara hukum. Iya, iya. Dan kami di sini kayak saya khusus di rumah di rehabilitasi ini, kami humasnya bukan humas dari kami, bukan dari humas dari yayasan, tapi kami humasnya dari provinsi. Contoh umpamanya ada pasien yang kena hukum lah, umpamanya ada kasus hukum di sini, pasien meninggal apa. Jadi kami tulisannya kronologis pasien mati itu seperti apa. Udah itu kita laporkan ke dinas sosial provinsi. Nanti kalau ada apa-apa mereka yang bicara dengan LSM atau dengan wartawan atau dengan yang lainnya. Saya rasa itu. Jadi sekali lagi saya memohon, malah meminta sama teman-teman, ayo kita buat banyak tempat-tempat di luar yang belum ada nih, daerah-daerah yang jauh yang tempatnya strategis yang belum ada tempat seperti ini, ayo kita buat. Abal-abal dulu lah, kalau perlu yang kata orang ilegal, padahal ya ilegal pun sah, tidak apa-apa ya kita buat. Itu Mas. Ya, baik Pak Tono, satu terakhir nih, pesan bagi untuk perawat di luar sana yang mungkin ingin mencoba berentrepreneur gitu. Satu pesan yang pokok nih, ya boleh Pak Tono share ke kawan-kawan yang mulai ingin mencoba gitu. Iya, jadi pertama, kalau mau buat LKS kalau LKS ODK Expert Psikotik kan berarti udah berbunyi Mas. Berbunyi ini dalam artian dia ada badan hukumnya. Kalau seperti kami badan hukumnya kan emang sudah ada badan hukum di provinsi dan nasional. Nah, kalau dengan ini informasi-informasi dari Salemba, dari Dinas Sosial Salemba pun kita akan dapat informasi apa aja. Kayak sekarang nih, saya lagi ngurusin web, usaha ekonomi produktif. Jadi di situ menyampaikan bahwa Salemba ada dana untuk itu. Ayo kita buat proposalnya untuk pengajuan apa, kegiatan apa. Itu untuk apa ya, untuk kliennya sendiri kan emang sangat dibutuhkan sama mereka untuk pendidikan, untuk edukasi mereka, untuk apa, kegiatan web itu. Kedua, ketika kita belum buat lah, katakanlah kalau kita belum buat, kalau buat itu mudah sekarang, nggak seperti dulu. Buat izin itu sekarang mudah sekali, online pun sekarang udah bisa. Kalaupun nggak buat, nggak apa-apa, kita nggak buat aja dulu kalau nggak, karena buat dengan uang umpamanya, kita nggak buat aja dulu, ilegal dulu kata orang. Kita buat untuk rehabilitasi, yang penting dia dapat obat. Kalau emang pengen kita resmi, kalau emang betul-betul kita pengen yang tanpa obat, bisa rehabilitasi tanpa obat, ada. Tapi kalau kita orang kesehatan ya mestinya ya dengan obat. Kita konsulkan lagi ke rumah sakit jiwa, dapat obat, kita pulang, kita lakukan rehabilitasi di luar. Ayo kita buat seperti itu. Itu yang tanpa menasional, yang tanpa izin dari provinsi atau seperti apa. Boleh, silahkan kita buat, ayo kita buat, kita coba itu. Sehingganya nanti ketika kita ada sisa uang lebih, kita bisa buat izinnya, buat bangunannya yang sebaik mungkin. Yang ketiga,
eh, kegiatan-kegiatan ini rupanya kalau untuk apa namanya, untuk orang-orang yang mampu, yang biasanya mau memberikan apa namanya sedekah ke orang itu, emang untuk gangguan jiwa ini orang mencibir, betul-betul mencibir, sehingganya ayo kembali lagi kita sama-sama kawan-kawan ini, apalagi kan ini nih dengan Okenes ini kan nanti kan membuka mata orang-orang yang memang dia tidak paham dengan apa sih orang gangguan jiwa itu apa gitu loh. Nah sehingganya dengan Okenes ini harapannya mereka jadi paham, mereka yang punya uang jadi titip uang untuk mereka, untuk kita yang emang membutuhkan. Yang membutuhkan itu mereka-mereka yang hasil penjaringan itu kalau anonim ya sampai sekarang pun saya merawat anonim, sampai berapa tahun pun saya akan ngurusin anonim gitu loh, karena kita tidak tahu alamat. Masa mau kita buang lagi kan aneh, berarti kita nggak sukses. Sehingganya mereka-mereka yang punya uang dan bingung mau ngasih uang kemana, mudah-mudahan harapannya dengan Okenes ini mereka paham bahwa orang-orang ODGJ ini juga manusia dan mereka punya harapan, mereka punya cita-cita untuk ke depan sana. Itu. Ya, semoga pembicaraan ini didengar dan dilihat sama Mbak Ingwong dan Raffi Ahmad. Oh, iya. Ya, Pak Tono, terima kasih atas Ya. bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini. Itu dia pesan tadi dari Bapak Sumartono yang juga seorang ASN dan juga entrepreneur perawat yang memiliki Yayasan Aulia Rahmah. Mungkin nanti bisa kita tulis alamat lengkapnya dan juga profil Bapak Sumartono di video kita. Jadi intinya untuk kawan-kawan perawat semua, jangan malas untuk mengembangkan keahlian kita. Betul. Jika kita ingin berentrepreneur, ya berentrepreneurlah, usaha di Bidang kesehatan kita.